Sahabat kreatif, berbicara tentang pestisida, maka perlu teman-teman ketahui bahwa pestisida itu terdiri dari berbagai bagian. Di antaranya adalah pertama, insektisida, yang mana sasarannya adalah serangga. Kedua, akarisida, sasarannya adalah jenis kutu-kutuan. Ketiga, fungisida, sasarannya adalah jamur. Keempat, bakterisida, sasarannya adalah bakteri. Kelima, nematisida, sasarannya adalah nematoda atau jenis cacing-cacingan. Keenam, herbisida, sasarannya adalah tumbuh-tumbuhan. Namun tidak termasuk yang dinamakan cabutisida atau aritisida karena bukan bersifat racun. Baiklah, kita masuk ke pembahasan utama, yakni kekebalan hama terhadap pestisida. Resistensi atau kekebalan artinya adalah berkurangnya respon populasi suatu spesies hama terhadap suatu bahan aktif pestisida sebagai akibat dari penggunaannya. Resistensi pada populasi suatu spesies hama tertentu berbeda pada setiap daerah. Misal, di daerah A, hama X sudah resisten terhadap pestisida bahan aktif Z. Namun, di daerah B, hama X belum tentu resisten terhadap pestisida bahan aktif Z. Bagaimana kita tahu bahwa suatu hama sudah mulai resisten di daerah kita? Begini. Jika biasanya kita menggunakan pestisida Z untuk mengendalikan hama X dengan dosis dan cara tertentu, hama tersebut masih terkendali. Tetapi di lain kesempatan, di pemakaian berikutnya tidak efektif lagi atau populasi hama tidak berkurang sama sekali. Itu tandanya hama tersebut sudah mulai resisten. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya resistensi hama adalah: pertama, faktor genetik. Teman-teman harus ketahui bahwa di suatu populasi adanya 1-2 hama yang memiliki gen resisten terhadap suatu bahan aktif pestisida. Jumlah yang memiliki gen resisten ini sebenarnya hanya sedikit dari sekian banyak jumlah populasi jenis hama tersebut. Tetapi penanganan yang salah dapat membuat yang sedikit itu beranak pinak menjadi banyak. Sebagai contoh, pemakaian bahan aktif abamektin yang berulang-ulang. Misal dalam satu populasi, hama putih punya gen resisten bahan aktif abamektin. Hama hitam tidak resisten bahan aktif abamektin. Semprot pertama pakai abamektin. Dan hasil setelah disemprot, yang warna hitam berkurang tapi yang putih tetap. Berikutnya disemprot abamektin juga, dan hasil setelah diaplikasi kedua, yang warna hitam semakin berkurang tapi yang warna putih tetap. Diakibatkan tidak matinya hama putih yang resisten, maka lambat laun hama tersebut akan mengawini hama yang tidak kebal, sehingga muncul generasi-generasi baru yang kebal. Otomatis hama yang kebal akan semakin banyak. Nah, dengan begitu, penyemprotan-penyemprotan abamektin berikutnya tidak akan bermanfaat lagi. Kedua, faktor migrasi, yakni adanya perpindahan hama dari daerah lain yang mana hama-hama tersebut sudah resisten terhadap suatu bahan aktif pestisida. Yang ketiga, faktor operasional, yakni cara penggunaan pestisida yang salah. Contohnya, penggunaan pestisida yang cara kerjanya sama secara terus-menerus. Kemudian penggunaan dosis pestisida yang tidak sesuai rekomendasi yang tertera di kemasan pestisida tersebut. Bisa dosis terlalu tinggi atau dosis terlalu rendah. Dosis yang terlalu tinggi mempercepat terbentuknya kekebalan hama, sementara dosis yang terlalu rendah akan merangsang toleransi hama tersebut
pada pestisida itu sendiri. Hama tidak mati dan semakin lama hama tersebut akan semakin biasa dengan pestisida itu. Dan berikutnya, penggunaan pestisida dengan bahan aktif yang sama secara terus-menerus. Itulah beberapa faktor penyebab resistensi hama. Perlu juga teman-teman ingat bahwa hama X kebal terhadap pestisida Z di daerah A, belum tentu hama X tersebut kebal juga terhadap pestisida Z di daerah B, selama tidak ada faktor migrasi. Jikapun ada faktor migrasi, dengan cara pemakaian pestisida yang tepat, maka hal itu bisa kita kendalikan. Nah, bagaimana cara menggunakan pestisida yang tepat? Ikuti video pembahasan kita di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung channel YouTube kita ini, klik like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih.